Halo Rangga, Halo, monggo selamat agamanya apa? sore. Ya sore Rangga, agamanya apa dek? Kristen Protestan. Oke, di sini tempat seluruh umat non-muslim termasuk Kristen Protestan, Kristen Katolik atau Kristen apapun bisa bertanya tentang agama saya Islam. Tapi kalau kamu mau mengajak saya diskusi dua arah dengan tema yang diangkat, silakan buka kamera pakai data. Pilih yang mana, bertanya saja atau diskusi dua arah. Diskusi saja, Bunda. Diskusi dua arah. Iya, Bisa buka kamera? belum bisa, Bunda. Kalau begitu bolehnya bertanya saja. Ini sudah bisa buka kamera ini. Soalnya pengikutmu udah 4.000. Oh, bertanya saja bisa, Bunda. Boleh bertanya saja. Silakan, pertanyaan pertama apa, Dek? Bunda, babi itu haram atau tidak? Haram. Ya, alasannya, Bunda. Karena najis. Rijisun, najis. Pertanyaan selanjutnya. Bunda, kenapa? Nih saya bacakan dalilnya nih. Kita Nih masuk saya gereja. bacakan dalilnya. Quran Bunda, surah saya tanya Al-An'am dulu. ayat ya udah apa? Saya, kenapa kita itu masuk gereja itu menggunakan sendal? Menurut Bunda bagaimana itu sepatu? Menurut Bunda gimana? Ya karena Untuk memang di gereja kan pandangan nggak ada Islam. aturan. Gereja kan nggak ada aturan. Tidak ada aturan di gereja itu. Oh ya, yang ada itu begini. Yang ada itu nih, mungkin saya kasih kamu aturan di gereja nih. Bentar ya. Tidak boleh ke gereja perempuan itu pakai emas, rambut berkepang, pakai mutiara, baju mahal tuh nggak boleh. Tapi telanjang boleh karena nggak ada larangannya. Kalau pakai sendal nggak masalah. Karena memang itu tidak ada aturan yang jelas. Kalau di kami itu wajib kami masuk ke dalam masjid itu menggunakan pakaian yang syar'i, suci. Makanya salah satu bentuk kesucian adalah dengan menggunakan dengan berwudu. Tapi kalau di Kristen tidak ada larangan di dalam agama kalian yang eksplisit. Tapi perempuan tidak boleh pakai baju mahal. Perempuan tidak boleh tidak berkerudung. Perempuan tidak boleh pakai emas. Tidak ada itu dilarang di dalam kitab Anda. Mungkin ini saya tunjukin dalilnya dulu ya. Ya. Jadi kalau seandainya kalian perempuan-perempuan pakai emas ke gereja ya, nih satu Tadi Timotius. Bunda biar enggak pakai pakaian bisa. Iya, buktinya ada gereja Tidak nudis. dilarang. Gereja nggak ada larangannya karena Tuhan Anda kan suka dengan ketelanjangan. Contohnya Tuhan menciptakan manusia pertama kali kan telanjang. Yesaya pasal 20 nomor 3, Nabi Yesaya disuruh telanjang bulat. Apalagi ke gereja, nggak masalah lah di agama Anda. 1 Timotius, makanya ada gereja namanya gereja nudis, gereja yang di situ orangnya telanjang semua. 1 Timotius pasal 2 nomor 9. Demikian juga hendaknya perempuan berdandan dengan sopan dan sederhana. Jangan dengan kepang. Tidak boleh perempuan Kristen berkepang. Tidak boleh pakai emas dan mutiara. Tidak boleh pakai pakaian mahal. Jadi carilah baju yang harga 35.000, 25.000. Nggak boleh pakai baju mahal ke gereja. Jadi kalau ada yang pakai ulos ke gereja, itu menentang kitab kalian. Kalau ada pakai kebaya harga ratusan ke gereja, itu menentang kitab kalian. 1 Petrus pasal 3 nomor 34. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Kalian nggak boleh pakai emas. Kenapa juga? Kenapa Tuhan juga ciptakan pakaian emas dan pakaian mahal, kok nggak bisa dipakai, Bunda? Makanya aku heran.
Kenapa Tuhan kalian kok nggak ngizinin kalian pakai baju mahal dan pakai emas? Kalau di Islam kami boleh pakai emas. Yang nggak boleh pakai emas itu laki-laki, karena emas diciptakan bukan untuk laki-laki. Ya laki-laki itu nggak boleh kayak cewek. Lagi pula laki-laki kok pakai emas, pakai perak dong, jantan. Oh begitu. Tapi yang lebih parah daripada itu tahu nggak apa? Tuhan Anda memiliki alat vital tapi tidak digunakan untuk bereproduksi. Nah itu lebih parah tuh. Kata Pak Endritan itu adalah aksesoris. Tapi nggak tahu lah ya. Aku nggak mau ikut lah di sini. Tapi Bunda, saya pusing Bunda. Kenapa pusing? Kenapa? Minum obat dong. Tuhan kita itu dipajang begitu, nampak. Nah betul, itu yang saya bingung. Tante Mika ini pernah bilang begini, kamu mau nggak nenekmu yang sudah meninggal dibuka bajunya, digantung patungnya dan fotonya, mau nggak? Malu lah Bunda. Nah apalagi Tuhan, kok kamu permalukan Tuhanmu begitu? Siapa yang ngajarin itu? Ya ikut keturunan ya Bunda. Makanya jangan ikuti keturunan. Kalau apa yang diajarkan Yesus berkata nih, yang mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka, padahal ikutilah ajaran Yesus. Yesus nggak pernah ngajarin gitu. Malu kita. Jangankan nenek moyang, kamu aja dibuka bajumu, dipakai cawat kolor, terus dibikin patung kayak kamu, atau difotoin kamu. Mau nggak kamu difoto nggak pakai celana dalam terus digantung? Mau nggak? Mau nggak deh? Nggak mau lah. Tapi Tuhan begitu kan sama Kristen, giliran kalian memuliakan diri. Nah itulah dia bedanya kami, Dek. Di kalian, kalau Tuhan kalian nistakan, kalau diri kalian muliakan. Di kami tidak. Kami lebih baik ternista daripada nabi kami yang ternista. Lebih baik kami yang ternista daripada Tuhan kami yang ternista. Makanya kalau kalian lihat aku marah-marah, itu sangat perbuatan nista, itu marah-marah itu. Tapi nggak apa-apa aku marah pada tempatnya, karena aku tidak mau Tuhanku dinista. Tapi kalau kalian terbalik, kalian malah Tuhan kalian yang kalian telanjangi, kalian buatkan gambarnya, tapi giliran foto kalian pakai baju jas, rapi-rapi. Inilah kalian pada dasarnya adalah penghina Tuhan. Pusing adek. Masih banyak Bunda yang tinggal jalan. Ya udah makanya adik tanya sama Bunda. Bunda, anak Bunda, ini anak Bunda atau adik Bunda? Ini berapa umur, Dek? 32. Ay, adik lah kalau gitu. Ini kerja di mana tuh? Bagus sekali loh seragamnya loh. Asli tuh. Kapan? Itu bajunya? Kapal. Oh, kerja di kapal, Dek. Iya. Ajak Bunda berlayar ke hatimu, Dek. Canda. Terus gimana? Coba tanya aja. Di sini kamu boleh bertanya apa saja. Kalau perlu Bunda follow nih supaya kamu bertanya saja nanti naik ke sini bertanya. Follow akun Bunda sama follow akun Tante Mika, follow akun Bunda. Karena Riva bukanlah Nandar. Nandar bukan Tante Mika. Tante Mika bukan Riva, tapi kami satu. Kadang-kadang saya pusing dengan Mikana Bunda. Kenapa? Pusing lah. Kenapa? Tidak masuk di akal logika. Memang betul Kristen kan bukan agama yang masuk akal, agama yang untuk orang-orang gak berakal. Tuhan matilah untuk menebus dosa orang jahat. Tuhan katanya 3 tapi 1. Tuhan jadi manusia lah, kemudian Tuhan ngaku Tuhan tapi bukan Tuhan, tapi manusia tapi bukan Tuhan, tapi entah apa-apa sih. Ngerti saya kadang-kadang. Memang gak masuk akal agama kalian ini. Makanya bagaimana Kristen ini masuk surga, masuk akal pun enggak. Makanya saya sering lihat Edis TV. Kayak pelawak saja Bunda. Tapi Kalau kamu saya dituduh pikir-pikir. Islam loh. Kamu dituduh Mas Dagi Galingging, kamu Islam katanya, bukan Kristen katanya. Saya kan nggak makan babi, Protestan. Protestan makan babi, yang nggak makan babi itu Advent. Kamu Advent? Iya. Apa buktinya kamu Kristen? Coba buktikan kamu Iya. Kristen. Jangan. Coba doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga,
Lanjut. Berkelahi Nggak boleh. kami dalam Tidak boleh. nyanyi saja Bunda. Ingat. Ku yakin saat kau berfirman. Tidak boleh orang Islam, dia kalau Islam mengaku Kristen, dia mengingkari tauhidnya. Kalau kamu Islam mengaku Kristen, dosamu sangatlah besar, Dek. Tidak boleh dalam Islam. Rasulullah SAW itu mengajarkan berdusta itu cuma 3 perkara. Menyelamatkan nyawamu, menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan negaramu. Tapi kalau kau Islam, ngaku-ngaku Kristen, bertobat kau, berdosa kau. Dan aku nggak ngizinin itu. Maksudnya bagaimana ini Bunda? Saya kan bertanya. Agamamu Kristen atau Islam, jujur? Muslim. Bertobat kau, jangan naik lagi ke komal-komal seperti ini karena kau menciderai. Kau sama persis seperti orang Kristen yang suka menyamar. Demi Allah tidak diizinkan seperti ini. Hanya untuk naik ke sini bertanya kau berbohong, maka kau telah merusak akidahmu. Tidak diizinkan dalam Islam berbohong kecuali dalam 3 hal. Kita bukan Kristen yang boleh berbohong dalam segala hal. Rata-rata yang berdusta itu Kristen. Tapi kali ini kalian telah mempermalukan agama kalian sendiri, Islam. Ya, jangan seperti itu. Dan kamu tahu nggak, bisa dipidana loh orang-orang yang berbohong atas nama gelar akademik agama, bisa dipidana itu. Sore, silakan Pak, karena di sini ada gelar advokat, tolong dibuka kameranya. Enggak, saya cuma mau ngomong ke Bang Nandar aja. Bang Nandar minta tolong fallback saya mau kirim pesan soalnya. Cuma itu aja. Ya, terima kasih. Dan dulu, Nandar, jangan turun dulu, takutnya belum ketemu nanti akunnya. Nandar, coba di Iya, follow benar, saya mau Bapak kirim advokat pesan ini. soalnya. Saya mau kirim pesannya. Tolong fallback soalnya nggak bisa DM saya. Udah Nandar, udah full. Bapak Kristen atau Islam, Pak? Mak, Bang Nandar dipanggil menjadi advokat lagi sama Bapak itu di kantornya. Aku belum follow loh. Pak naik lagi Pak, belum di follow Pak. Halo. Pak, Tunggu bentar. Selamat sore, Ibu. Mana Bapak tadi? Taruh ke Pak naikin lagi. bentar Pak ya, sebentar. Advokat Robi. Mana tadi? Pak advokat naik lagi. Sabar, sabar. Pak Robi naik lagi, Pak Robi. Bang belum di follow sama Bang Yonatan Nandar. Saya aja Sabar dulu, ya Allah. Bro, yang punya setan dalam lubang hidung kami itu kan kami. Kau kan ada Tuhan dalam lubang hidung. Kok kau yang nggak sabaran? Ya udah, saya ngaku salah. Maafin ya. Makanya diam. Diam dulu. Ada Bang Baal di sini. Bang Baal, assalamualaikum Bang. Ada musik juga nih, berisik kamu Panglima ya. Cari tempat yang tenang dulu lah. Bang Baal, halo. Duh, Bang Baal juga ada musik nih. Tante Mika, kamu ambil berisik banget kamu. Ih, si Tante Mika yang berisik. Bang Baal, buka mic-nya Bang. Tadi aku mute. Maaf Bang. Silakan Bang. Bang Baal. Teman-teman Islam, perhatikan baik-baik. Ketika kalian sebagai seorang Islam mengaku kafir, telah kafirlah kalian. Halo Rogan. Halo Pak Rogan. Halo Pak Rogan. Bang Baal. Bang Baal buka mic Bang, tadi aku mute Bang. Tidak ada toleransi di rumah ini ketika orang Islam menyamar menjadi Kristen. Umat Islam diperintahkan bersikap adil. Kita tidak menyukai Kristen menyamar jadi Islam, begitupun sebaliknya. Jadi justru kita lebih keras kepada orang Islam yang mengaku sebagai Kristen, karena itu justru merendahkan agamamu. Agamamu tidak ajarkan begitu. Kalau Kristen mereka ada ajarannya, kau tidak ada.
ya. Halo Anco. Kalau hanya untuk bicara denganku, tidak perlu kalian berbohong. Naik saja kalau memang itu penting dan perlu. Kalau mau bertanya naik saja, walaupun kau Islam. Yang tidak boleh di sini adalah kalian Islam di sini, tapi kalian tidak ada di sini berbicara atau apa, nggak boleh, ya. Halo Anco, silakan Anco dibuka mic-nya. Halo Anco, agamanya apa bro? Kristen. Oke, umur berapa anakku sayang? Masih kecil kayaknya nih. Berapa umurnya nak? Anco umur berapa nak? Anco dibuka mic-nya. Dibuka aja mic-nya nak, nggak apa-apa. Berapa umurnya nak? Halo Anco, umurnya berapa nak? Di bawah 17 tahun nggak usah ikut diskusi ya nak ya. Halo Anco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni. Waalaikumsalam Bang Baal. Masya Kemana ya Allah. tuh? Ayah, Uni kenapa ya cantik gitu ya? Semua kok muslimah nih kok cantik gitu ya, Uni. Pinter Karena smart belum nih. pakai filter. Bentar, biar tambah cantik pakai filter dulu. Ini nggak pakai Wah, filter. iya, cantik, kan? ini. Ini memang bukan kenapa saya cantik, mungkin kalau saya cantik dikira saya menjilat gitu. Tapi ini teman-teman saudara Kristen yang Kristen ini di sebelah ini mengatakan Uni cantik, smart gitu, Uni. Kenapa Uni bisa cerdas begini, Uni? Silakan Uni. Saya ini kan gini, Uni. Saya ini kan pengamat. Saya lihat ini Uni Ripa, Kang Chan dengan Ustadz Tata ini cuma cewek satu aja, Uni ya. 3 orang ini selalu kalau diskusi ini kau bertanya aja, kau bisa diskusi, kalau kau diskusi kau nggak bisa ya. Kenapa Uni begitu pede dan percaya diri Uni mau ditanya gitu? Silakan Uni, cerdas ini, silakan. Ya, pertama terima kasih, tapi saya koreksi dulu ya. Saya bukan cantik, saya manis. Aksiomanya saya itu manis, no debat, itu pasti, mutlak. Ya, itu dulu Bang Baal. Cantik itu relatif. Nah, saya manis. Yang kedua, saya ini cerdas karena saya mahasiswi, sarjana. Bukan berarti yang tidak sarjana tidak cerdas. Karena gelar sarjana itu adalah bukan parameter orang itu cerdas, tapi bukti orang itu pernah kuliah. Itu aja ya. Jadi kemahasiswian itu adalah bukti bahwa saya pernah kuliah. Bukan bukti saya pernah berpikir, tapi bukti kalau saya pernah kuliah, itu aja sebenarnya, nggak ada hebat-hebatnya. Tapi kecerdasan saya ini karena saya menerima semua informasi yang konteksnya adalah ilmu, walaupun dia seorang yang tidak sepaham dengan saya. Contoh, cerdas, definisi cerdas adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan pikirannya. Kenapa saya bisa menyelesaikan setiap pertanyaan dengan pikiran saya? Karena saya dapat ilmu dari banyak orang. Contoh, saya tidak tolak ilmu dari NU walaupun saya kuliah di Muhammadiyah. Saya tidak tolak ilmu dari Muhammadiyah walaupun saya tinggal di lingkungan NU. Bagi saya, ketika saya mengambil semua ilmu orang, maka saya yang beruntung karena saya menampung semua ilmu. Maka semua ilmu itu membuat saya semakin cerdas dan mengerti dan paham, sehingga mudah untuk menyelesaikan masalah dengan pikiran yang disebut sebagai orang cerdas. Kalau definisi cerdas adalah bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya berani ditanya? Berani ditanya bukan berarti kau tahu segalanya, tapi berani ditanya artinya kau adalah orang yang mau mencarikan jawaban untuk kajian orang lain, atau kau memang sudah mengkaji apa yang ditanyakan, atau kau memang mencari kunci jawaban. Kau sedang mencari cara untuk menjawab. Kau mencari cara asbab untuk menjawab. Itulah kenapa saya mau ditanya. Bukan karena saya pasti tahu jawabannya, tapi karena banyak yang gak saya tahu. Saya minta mereka bertanya mewakili saya untuk mencari tahu apa yang tidak saya tahu. Seperti itu, Bang Baal. Wah, pingsan. Tergugah hatinya, langsung mualaf dia ini. Memang Bang Baal ini memang jawaban gitu aja langsung bikin dia nangis loh. Kayaknya dia nangis nih. Mungkin dia terseduh-seduh nih. Atau jangan-jangan dia langsung
Aduh, kayaknya dia langsung bahaya nih. Kalau Bang Baal ini sudah terdiam teman-teman, terguncang ini. Dia langsung nih, aduh, dia langsung cari-cari nih. Kepada siapa lah Uni Rifani belajar ya? Dia nggak tahu kalau guru saya banyak. Gitu, ya. Makanya. Bang Baal, bukan lagi mic-nya. Kalau nggak kita ke Rio nih. Halo Pak Rio, agamanya apa? Assalamualaikum kakak, agamanya muslim kak, Islam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Bang Baal ini Islam teman-teman. Apakah istilahnya sharing dikit kak ya? Sharing apa Pak? Saya soalnya lagi nggak mau nerima sharingan orang Pak. Soalnya banyak orang yang sharing-sharing, ujung-ujungnya masalah yang di-sharing ke saya Pak. Masalah saya aja belum selesai Pak. Maaf Ini ya Pak ya. yang permasalahan umat juga ini kak. Permasalahan umat? Wah, berat nih kayaknya Pak. Apa itu Pak masalah umat Pak? Jadi dalam pemikiran saya kak, ya yang terbatas ini ya kan. Jadi ini terkait juga dengan agamanya saudara kita yang Kristen kak. Di dalam agama saudara kita yang sebelah kan memahami akan hakikat Trinitas kan gitu kan kak. Jadi yang menjadi inti pertanyaannya gini kak, apakah sebenarnya sama kak di dalam ajaran Islam ada sebagian golongan dan umat Islam itu yang memahami hampir sama dalam pandangan saya kak. Ada 3 anasir dalam diri manusia. Yang pertama zat Allah, yang kedua sifat Allah yang bernama Ruh Kudus atau Nur Muhammad itu kak. Yang ketiga Adam sebagai tubuh manusia. Apakah ini sebenarnya yang penyebab terjadinya penyelewengan di dalam pandangan beragama kak? Sekian kak. Setahu saya itu bukan masalah umat Pak, itu masalah Bapak kayaknya. Nggak ada umat yang mempermasalahkan itu. Saya ini ya Pak ya. Saya ini berada di bawah ilmu pengetahuan saya itu merujuk kepada pemikiran Muhammadiyah. Saya tidak pernah menemukan permasalahan ini di Muhammadiyah loh Pak. Saya juga hidup di lingkungan yang mayoritas ulamanya itu NU. Saya juga tidak pernah menemukan masalah ini Pak. Umat mana yang bermasalah dengan ini Pak? Setahu saya umat Kristen Pak yang bermasalah dengan ini. Nah, jadi gini Pak. Maksudnya gini, kalau masalah itu masalah Bapak, jangan libatkan umat yang nggak bermasalah Pak. Setahu saya ini nggak ada masalah. Tidak pernah saya lihat perdebatan ulama itu tentang apakah Tuhan itu 3 atau 1 itu nggak ada. Tidak pernah saya belajar itu sejarah. Saya cari tahu ilmu kalam, nama mata kuliahnya ilmu kalam. Aliran sesat itu tidak pernah sampai kepada konsep ketuhanan, tidak ada. Satu konsep qada dan qadar itu ada. Makanya ada aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang kedua adalah konsep surga dan neraka. Apakah orang yang berbuat dosa besar itu masuk ke dalam kafir atau tidak? Tidak pernah satupun permasalahan di dalam umat Islam itu masuk dalam konsep ketuhanan. Kenapa tidak mungkin itu jadi masalah? Pertama, dalil tentang Tuhan dalam Al-Quran itu eksplisit, bahkan dihafal anak usia 3 tahun. Tidak ada dalam Islam itu mengatakan Nur Muhammad adalah Allah, Adam adalah Allah. Tidak ada. Makanya saya bingung kalau ada orang mengatakan bahwa ini adalah masalah umat. Umat yang mana Pak? Masalah Bapak kali. Bapak yang nggak paham kali. Jangan libatkan umat Pak, itu namanya fitnah itu. Umat mana? Umat Kristen. Iya, kalau umat Kristen mah semua bermasalah Pak, kitabnya aja bermasalah. Jadi itu kan udah saya bilang sama ibu tadi, itu keterbatasan pemahaman saya. Maksudnya gini bu, ya jangan libatin umat. Nggak enak kata-katanya itu loh. Ini adalah masalah umat. Mungkin Bapak yang bermasalah. Bisa jadi bu, bisa. Ya langsung aja Pak. Bapak ingin tahu tentang apa ini? Biar saya coba bantu untuk luruskan. Kalau Bapak keliru, saya coba luruskan. Ya silakan. Apa? Bapak saya tanya dulu deh, untuk menunjukkan Bapak ini normal nggak akidahnya. Ya, berapa Tuhan Bapak? 1. Siapa nama Tuhan Bapak? Allah. Bagaimana Tuhan Bapak? Bagaimana dalam artian bagaimana? Ya bagaimana dia? Bagaimana bentuknya? Bagaimana kekuasaannya? Bagaimana dia? Bagaimana Allah?
Iya, tidak. Itu Al-Quran semua punya jawaban loh. Sesuatu apapun kan gitu. Good. Apa masalah lagi? Nama Tuhan sudah tahu. Berapa Tuhan sudah tahu. Bagaimana Tuhan sudah tahu. Apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Terjawab sudah semua. Apa masalah Bapak sekarang? Kalau masalah Kristen, Bapak ngapain mikirin? Itu masalah mereka. Yang penting Bapak bermasalah enggak? Bapak bermasalah enggak? Kalau Bapak tidak bermasalah, nggak usah bikin masalah, Pak. Gitu ya? Juga ya Bu ya. Iya, biar aja Kristen yang bermasalah. Kita menikmati aja masalah mereka, Pak. Kita nonton aja mereka membuat masalah dan merusak alam semesta ini, merusak peradaban. Tapi kita nggak boleh nonton aja. Kita harus menghentikan mereka merusak peradaban. Tapi mereka memang banyak masalah, Pak. Ya, kitab mereka bermasalah, Tuhannya pun bermasalah, hukum agamanya bermasalah, orangnya pun bermasalah. Kalau kita beda. Ya, kalau kita tidak bermasalah, jangan akui kita bermasalah. Ngapain bikin-bikin masalah? Masalah yang udah ada aja belum kelar, Pak. Jangan tambah-tambah lagi masalah. Oke, Pak? Oke Bu. Oke, terima kasih Pak. Mantap. Sama-sama Bapak Rio. Sehat-sehat. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada antum. Ya, silakan. Masya Allah, ini yang aku heran sama Uni nih, cerdas, cermat, bijaksana, bijaksini, bijaksi itu tuh. Ketika menghadapi Muslim juga rendah hati, menghadapi Oten juga memang demikian ya. Itu anak Uni, karakter Uni kan saya ingin meniru gitu kan. Istri saya tuh ingin meniru Uni ini luar biasa. Bisa nggak karakter ini ditransfer gitu, karakter seperti Uni ini yang cerdas seperti ini? Silakan Uni. Dalam ilmu psikologi, diam dulu Panglima. Dalam ilmu psikologi, memang karakter itu ditransfer. Makanya ada istilah belajar mengajar. Dalam ilmu psikologi, karakter itu ditransfer. Makanya di Islam itu ada yang namanya suri tauladan. Rasulullah itu mentransfer energi dan akhlaknya dengan cara mencontohkan. Nah, pertanyaannya kita mau nggak ditransfer? Nah, jadi bisa tidak perilaku itu ditiru atau diambil atau di istilahnya transfer lah tadi itu? Bisa. Kenapa? Karena dalam ranah ilmu psikologi sosial, pembentukan karakter itu hal yang paling mempengaruhi adalah lingkungan. Nah, kebetulan, qadarullah, bukan kebetulan ya, qadarullah, Allah mengizinkan saya hidup di tengah-tengah orang-orang hebat. Allah izinkan saya hidup bersama Bang Zuma belajar apologet. Maka ilmu Bang Zuma itu saya tiru. Allah mengizinkan saya melihat bagaimana Ustadz Hanafi, kemudian Pak Dondi, orang-orang Arimatea, ada Nandar, banyak. Maka saya mencuri karakter mereka, mencuri ilmu mereka. Lebih tepatnya bukan mentransfer, saya tiru. Itu bisa. Tapi saran saya jangan tiru saya. Kenapa? Saya ini wanita yang berubah-ubah, tergantung suasana mood. Terkadang lembut, terkadang keras. Karena guru saya Ustadz Wafi mengajarkan, seorang muslim itu adalah seorang yang bisa meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Tapi bukan berarti saya tidak pernah salah. Saya pernah marah yang tidak pada tempatnya. Saya pernah ramah pada tidak tempatnya. Itu biasa. Karena saya si paling mahasiswi. Wajar salah, kecuali ada dosen. Jangan salah. Mahasiswi salah itu wajar, dosen salah baru kurang ajar. Karena saya orangnya mahasiswi, si paling sarjana saya. Insyaallah ya. Jadi kalau gitu saya tambah ya Uni. Kalau Uni kan saya gelari Uni ini adalah debater Muslim yang luar biasa ditakuti loh ya. Kita banyak debater muslimah ya. Uni Rifa gitu, Bunda Rahma gitu ya. Banyak siapa lagi itu gitu, Bunda Nora dan lain-lain gitu ya. Uni ini kan termasuk salah satu debater yang ditakuti loh Uni. Di kalangan Kristen takut semua. Bom itu sampai saya Baal jangan aku ditemukan sama Uni kata jangan. Tadi bom kesini nyamar. Tadi bom kesini nyamar Bang Baal. Baru WA ke saya. Jangan aku diketemukan. Oh ternyata dia nyamar. Nyamar dia kesini pakai nama
pakai nama si Duka apa tadi itu. Ketahuan kebongkar. Apa kata dia? Tahu kamu kalau itu aku katanya. Betul kan? Dia baru ngomong sama saya, aku jangan diketemukan Uni. Ternyata mungkin dia Suzuka. penasaran. Dia pakai akun Suzuka tadi. Terus suaranya digede-gedein. Pak Bom kataku. Oh kamu tahu ya Ripa katanya. Berarti benar. Dia WA ke saya, jangan ditemukan dengan Uni Ripa. Aku nggak mampu, dia cerdas. Gelar Uni kan yang saya ini beri gelar kan, Uni ini adalah debatan muslimah yang bijaksana, bijak sini, bijak situ kan begitu. Nah kalau begitu, kalau Uni Ripa mengatakan memang kita harus adil ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang-kadang kita harus lemah lembut gitu kan, harus juga sedikit keras. Berarti saya tambahkan Uni ini adalah yang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Kadang-kadang injak sana, injak sini, injak situ begitu. Ini mungkin masya Allah. Itu paling tepat. Itu argumen paling tepat ya. Sekali-sekali terkadang kita harus injak sana, injak situ ya. Kenapa? Karena di dalam Islam sendiri Rasulullah itu mengajarkan kita dengan banyak metode cara hidup. Contoh, kalau kau bertemu dengan orang jahil, memang kita nggak boleh mengolok-olok, bimbing mereka. Tapi kau bertemu dengan orang yang memang menyerangmu, kau boleh lawan. Sama juga. Tapi perkara sosialmu, kata Rasulullah, kau tahu mana yang harus kau lakukan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah maksa-maksa. Tanggal sekian harus ikutin aku ya. Pokoknya tanggal sekian kita ngadain ulang tahunnya Hasan. Nggak ada gitu. Rasulullah nggak ngajarin. Rasulullah mengizinkan kita melakukan hubungan sosial kita dengan orang itu seperti apa. Ya, kalau mau ikut hari ulang tahun Hasan boleh. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah mengkafirkan orang yang nggak ikut kita, memusuhi orang yang nggak mau ikut kita. Kenapa? Kenapa harus dimusuhi kalau kita beda? Aku Kristen izin aja turun kita dulu nggak boleh nih. musuhi. Ada perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi kita tidak boleh, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya, bentar dulu Bunda, izin Panglima. sedikit. Pak Panglima, mohon Siap, maaf siap, nih ya. Bunda. Jangan terlalu Ya. memuji Uni Ripa, nanti banyak yang panas. Bang Baal, Enggak, Panglima, saya sama Baal. sama Bunda nih enak, berdebatannya enak, pertanyaannya Bunda jawabannya enak. Tapi saya mau tanya sedikit aja sama Bunda, dikit aja. Bisa Ya. izin Bunda? Memang kan teman-teman Oke. Kristen kan disuruh bertanya di sini. Kok sedikit banyak lah. Oke, siap. Saya tanya satu aja. Bunda, saya mau bertanya sedikit pada Bunda. Di dalam ajaran Muslim, di situ memperbolehkan untuk mengawini di atas daripada 1 atau 2, 3 orang bisa. Nah, apakah perasaan Bunda seorang wanita dari hati kecil yang paling dalam Bunda tuh perasaannya tuh seperti apa kalau Bunda menjadi istri kedua, ketiga di dalam Oke, saya ajaran jawab itu ya. kan diperbolehkan. Saya minta coba dari hati kecil, Oke, dari hati yang paling pendalam dalam ya. perasaan Bunda. Sebagai seorang perempuan. Jujur Izin, sebenarnya Bunda. saya, ya jujur Bang Panglima ya. Saya sebenarnya sedih sekali saat ini karena saya belum menemukan calon istri untuk calon suami saya, Bang. Saya sudah nyari kemana-mana wanita-wanita soleha yang mendampingi saya nanti supaya kami bisa dinikahi bareng sama calon suami saya. Sedih saya, Bang. Kenapa nggak ada perempuan soleha yang mau menemani saya untuk menikah dengan calon suami saya? Padahal calon suami saya itu pengusaha, ganteng, tampan, gede, baik. Tapi kok udah 5 perempuan yang saya tawarkan, semuanya mengatakan, Uni, aku nggak mau ikut ke Spanyol, jauh. Uni, aku nggak siap berdampingan dengan Uni. Kalau Uni kan hebat sekali, aku nggak sanggup. Yang ketiga ada kemarin yang menolak. Uni mah bercanda aja. Padahal aku udah bilang, kalau nanti suami kita beli rumah atas namamu aja, Uni numpang aja, nggak penting Uni izinkan dakwah. Nggak mau lagi. Padahal udah Uni cari loh. Insya Allah dalam waktu dekat ini doakan ya teman-teman ya. Saya mau menuju ke sebuah pesantren. Pesantren itu adalah pesantren mendidik anak-anak perempuan untuk dinikahi. Mudah-mudahan saya menemukan calon istri untuk calon suami saya ya teman-teman ya. Ini saya lagi nyari ya. Saya sedang mencari calon istri untuk calon suami saya supaya kami dinikahin bareng. Sedih saya loh.
Masa nggak ada yang mau mendampingi saya sampai akhir hayat? Apa kurangnya Oh, gitu. kakak, Dek? Nah dulu saya lagi cerita nih, saya curhat nih. Kamu mengingatkan saya dengan masalah saya sekarang loh. Dek, cepatlah sayang kita bertemu biar kita cepat dinikahin, Dek. Nggak maukah kamu menjadi adekku? Kan kalau seandainya nanti suami kita beli rumah, nggak apa-apa atas namamu. Beli mobil atas namamu aja. Yang penting Uni halal dengan suami kita. Nanti kau beranak, aku yang timbang anakmu. Asal kau temenan sama anakku yang gadis. Ayolah, siapa yang mau silakan Uni tunggu. Anak perempuan syaratnya adalah usia di bawah 30, karena Uni di 38. Masa calon suami Uni dapat lagi janda ya? Dia jangan janda ya, harus cantik daripada Uni. Kasihan suami Uni ini, dia ganteng, dia tampan, kaya raya, duitnya banyak, gede. Masa dia harus dapat perempuan jelek? Nggak boleh. Dia harus dapat perempuan cantik supaya dia bersyukur kepada Allah, supaya nanti dia tidak menuntut banyak kepada Uni. Jadi Uni sedang mencari wanita solehah yang mau menemani Uni menjadi istri calon suami Uni. Ada yang mau? Uni kasih mahar 200 juta, mau? Kalau ada yang mau tolong di DM ya, 200 juta mahar ya. Nanti nikah, biaya hidup ditanggung. Yang mau jadi calon istri calon suami Uni 200 juta mahar. Syaratnya ada 3-4. Pertama single, bukan janda. Perawan nggak perawan itu nantilah kita bicarakan belakang ya. Kedua mau hidup di luar negeri. Yang ketiga adalah takut kepada Allah. Yang keempat tidak ada cacat di tubuh, bisa melahirkan anak-anak. Uni tunggu 4 itu syarat. Cantik nggak perlulah, tapi kalau bisa cantik lah ya, biar suami Uni bersyukur. Uni tunggu kalian yang mau DM Uni mahar 200 juta. Mahar 200 juta ya, saya tunggu. Gitu Bang Panglima, itu perasaan saya. Bang oke. Panglima Jadi- Bang Panglima mengingatkan saya masalah. Saya lagi sedih, nggak ketemu juga adik saya nih. Bang Panglima membuat saya sedih. Bunda, bisa saya jawab lagi? Silakan. Tadi pertanyaan saya, Bunda belum jawab. Bunda menceritakan pengalaman Bunda. Tadi kan saya bertanya, di dalam agama Bunda, izin, bisa mengawini di atas 2 dan 3 orang, perempuan, Betul. 1 laki, 1 suami. Betul. Pertanyaan Betul. saya, ini kan kita sudah masuk di dalam perbedaan kepercayaan dan menanut agama kita masing-masing. Nah, di situ saya mau tanya, tapi Bunda menceritakan, Bunda belum jawab. Apa alasan dan sebab dan akibatnya bisa mengawini 2-3 orang, 1 suami? Oh, Nah, lalu poligami itu perasaan- lanjut Bunda, lanjut. poligami itu solusi. Saya punya masalah nih, ya. Saya mau nikah sama orang ganteng, tampan, ganteng dia, kaya, duitnya banyak, soalnya dia pengusaha, baik sekali, terus penyayang, pokoknya plus deh dia. Jadi saya punya masalah apa? Saya suka debat mau oten. Saya punya sibuk. Saya mau jadi mahasiswa. Saya mau jadi guru. Saya mau kemana-mana. Kasihan dia. Nanti harus saya tinggalkan. Ayang kan nggak bisa kemana-mana karena perusahaan kita mau dijaga nih. Adek mau pergi ke Portugal, mau menginjili oten. Kan harus saya tinggal dia. Timbullah masalah. Di Islam ini kita nggak boleh meninggalkan suami kita lama-lama. Nanti dia berzina. Maka ternyata ada sebuah solusi dari Allah. Boleh saya carikan istri untuk dia 1 lagi. Gitu. Perasaan saya bagaimana? Ya bahagialah. Saya punya adik yang sama, saudari yang sama. Jadi saya bahagia kalau ada orang yang mau menjadi istri suami saya, supaya kami bisa mencintai, merawat suami kami bareng-bareng. Karena suami, ya nggak mungkin lah saya cari laki yang biasa-biasa aja kan. Kalau Kristen mah nggak bisa poligami kan.
jelek, bau, ketek, miskin, muka biasa aja, nggak punya uang, gimana mau poligami? Menikahi satu istri aja nggak bisa, apalagi menikahi dua istri. Kalau di Islam kan laki-lakinya banyak yang berkualitas, ada yang kaya, ganteng, duitnya banyak, perkasa. Jadi mereka itu berkualitas, bolehlah nikah lebih dari satu. Tapi kalau Kristen jangan. Kalian pemakan babi, miskin, jelek, nggak bersunat, busuk, aduh, jangan. Nggak bisa kalian berpoligami. Nggak ada yang mau juga. Sudah. Nggak ada juga perempuan yang mau. Jadi gini, menurut Bunda kita Kristen ini jelek, bau ketek dan lain sebagainya, tapi kita bersyukur Tuhan kita luar biasa. Amin. Apa luar biasanya? Apa yang luar biasa? Dia miskin. Tunggu. Tunggu. Jangan fitnah. Bunda Jangan fitnah. Jangan, karena Bunda yang fitnah saya duluan. Saya nggak fitnah. Saya tetap mengikuti karena Bunda melebihi daripada kepercayaan kita. Bunda bisa memfirmankan apa orang hebatnya Yesus? dengan segala kekurangan kita. Apa hebatnya Yesus? Yesus itu buruk rupa, miskin, terkutuk, Yesus itu dia telanjangi. tidak pernah ada dia tidak pernah mengatakan dia tuh hebat. Memang dia nggak hebat. Memang dia nggak hebat. Apa hebatnya? Tapi dalam nama Yesus Kristus Tuhan mengatakan pada Bunda saat sore hari ini lewat mulut bibir tutur kata saya ini, kita memang tidak punya apa-apa, tapi kita punya kepercayaan dan punya keyakinan. Ya udah miskin. Iya. Ya, Kita miskin kok hebat. Betul. Hebat itu kaya, miskin Betul. kok hebat. Yang hebat miskin itu, kok hebat. Betul. Jadi gini, Kirain Bunda, tadi, tapi saya mau kirain tanya. abang tadi mau ngomong, Gini, bang. itu, Saya pikir, udah. bang. Gini, Saya pikir Bunda. abang mau ngomong gini tadi. Abang ini lah, cerewet kali sih kayak cewek, cewek jangan cerewet. Bukan Bunda, izin dong Bunda. Cantik-cantik jangan marah. Kan Bunda yang bilang tadi udah cantik kok marah-marah kan nggak untung juga. Jadi gini Bunda, perasaan Bunda sebagai seorang perempuan, Bunda punya tutur kata pembicaraan tadi, Bunda menerima untuk disolimi. Hebat Disolimi. Bunda. Mental yang bagus. Iya hebat. Sejak kapan poligami itu Perasaan Bunda itu zolim? hebat karena gini contohnya. Di dalam Kristen di ini atas memang satu tukang ranjang, fitnah. Bro, Enggak, kita tidak tidak ada fitnah. poligami itu Iya. disuruh trisam. Yang trisam itu si Edi, Sopi Katul sama Taipudin Cikiti. Ah kalian ini. Aduh. Tidak diizinkan trisam di Islam. Ini Kristen ini otaknya kok kotor kali ya. Bro, dengarkan, tidak ada istilah satu ranjang itu tidur main seksual bareng-bareng. Itu Kristen yang ada. Lanjut. Film-film bokep itu kayaknya kata si Kores kemarin. Dengar baik-baik. Enggak. Tidak ada yang Sekarang mengatakan kan poligami itu diizinkan satu Aduh. suami 3 istri. Itu Iya bukan poligami. berarti satu ranjang trisam. Itu Kristen itu kayak gitu boleh trisam. Dengar baik-baik ya. Poligami itu Enggak. menikahi lebih dari satu istri, bukan Kristen itu trisam. satu suami, satu istri. Yaudah kalau begitu Ya saya tanya, ampun. berarti seluruh nenek moyangnya Yesus itu berzina berarti itu? Iya. Iya. Waduh, berarti Yesus keturunan pezina Tidak. dong. Lah, nenek Menurut- moyangnya tapi menurut Buddha pezina. aja. Loh, poligami itu berzina enggak? Terus, ya, yang seperti ajaran Bunda seperti apa yang Bunda mengetahui? Saya tanya Yang di agama dikatakan Kristen, poligami itu berzina nggak? Poligami itu seorang pria menikahi lebih dari satu istri. Berzina itu hubungan seksual tanpa Kristen. pernikahan. Saya sabar, dari tadi Anda minta ngomong terus udah salah. Tidak pernah Iya, iya. poligami sama dengan menzolimi. Yang menzolimi itu adalah ketika ada orang benar yang disebut Tuhan dibunuh untuk menanggung dosa Paulus. Itu baru zolim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi poligami itu adalah sebuah pernikahan yang mana perempuannya lebih daripada satu. Saya punya teman suaminya poligami. Istri pertama ya karena suaminya ini Agama apa dia? termasuk Temannya agama apa? Islam. Aduh, bang, Oh, kalau iya. lagi saya jelasin jangan diganggu. Diam dulu ya Siap, bang ya. siap. Ini kisah nyata teman-teman. Ya, ini kisah nyata. Wallahi kisah ini nyata. Dan kisah ini kalaupun kalian tidak percaya, orangnya bisa saya naikkan ke atas kalau orangnya mau. Tapi nggak usah lah, ya. Saya bertanggung jawab dengan ucapan saya. Ada seorang pria, dia punya istri. Si pria ini adalah orang yang kalau di sebuah negara gajinya itu nomor 2 tertinggi di negara tersebut.
Dia menikah dengan istri pertama. Hitungan rupiah uang belanja istri pertama saja itu ratusan juta per bulannya. Pajaknya aja miliaran loh. Istri keduanya itu pun disupport dengan finansial yang sangat luar biasa. Cukup. Ya. Dan ternyata dia pun bisa berbagi waktu istri pertama dan istri kedua. Beliau. Dan yang kedua, beliau memiliki sifat dan karakter yang sangat luar biasa dewasa, mampu mendidik istri-istrinya. Bukti dia mampu mendidik istrinya, istrinya itu sangat-sangat soleha. Apa faktanya? Istri pertama mensupport orang-orang susah untuk dinafkahi. Istri kedua mensupport orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah untuk dinafkahi. Dan di mana letak kezolimannya? Tidak ada yang dizolimi. Istri pertama bahagia, istri kedua bahagia. Kok kalian Kristen yang merasa terjolimi? Kok kalian yang merasa sakit hati? Si laki-laki ini gajinya nomor 2 di sebuah negara. Sebut saja nama negaranya Malaysia. Gajinya tuh urutan nomor 2 tertinggi loh. Istrinya 2. Dua-duanya bahagia. Kok kalian yang merasa tersakiti? Apa kalian tersakiti karena kalian miskin, jelek, Tuhannya miskin juga, dan buruk rupa? Jadi gini loh bro, kalau kalian merasa tersakiti dengan kebahagiaan orang lain, itu kalian yang punya masalah. Orang yang menikah tidak punya masalah, yang dinikahi tidak bermasalah. Kok kalian oten yang bermasalah? Kalau aku mengatakan Kristen agama bermasalah, itu karena agama kalian merusak peradaban. Contoh, bagi kalian poligami tidak boleh, tapi kalian kumpul kebo. Ini fakta otentik karena kalian itu tidak ada aturan menikah dan tidak boleh bercerai. Maka gara-gara ajaran inilah banyak orang kumpul kebo, inilah masalah. Ya, timbul masalah dari tidak bolehnya poligami dan bercerai dalam Kristen. Muncul kumpul kebo di Manado. Ini saya tunjukkan data. Ya ini saya bilang nih. Kita Palit Uni ya? Bicara. Palit dong. Oh iya luar biasa. Uni memang cerdas ya. Aku nyimak Uni, saya catat. Jadi pernyataan Uni saya catat ya, data-data semua ya. Boleh ya Uni? Boleh dong. Kan oh iya silakan, luar biasa Uni ini cerdas. Lanjut Uni. Nih ya. Di CNBC kalau kita lihat kumpul kebo makin marak di RI. Ini wilayah paling banyak. Mari kita lihat dan kita akan tahu apa alasan mereka kumpul kebo ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini dia nih ya. Nih saya tunjukkan di sini nih. Nah, ini CNBC nih. Di Indonesia, studi pada tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Valid, Masya Allah. Valid, ya, valid. Kalau di Manado itu Kristen, Uni, saya tahu. Mayoritasnya Kristen. Oh iya, Masya Allah. Alasannya gara-gara agamanya, Bang. Nih, menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan di Manado merupakan lokasi penelitiannya memilih kumpul kebo bersama pasangannya. Pertama, miskin. Makanya kalian nggak bisa kasihan. Ya. Kedua, nggak boleh bercerai. Yang kedua, kalian itu nggak diterima secara sosial. Makanya banyak orang kumpul kebo di Kristen di Manado gara-gara ajaran agamanya melarang bercerai. Takutlah perempuan ketika sudah dapat laki psikopat ditabok, ditusuk depan belakang, tak boleh minta cerai. Ada kan perempuan yang mantan bini pendeta itu yang namanya Shirley Chebing, dihujat gara-gara membongkar kelakuan Kristen yang tidak boleh bercerai. Gara-gara ajaran kalian ini rusak peradaban, banyak kumpul kebo, banyak anak haram. Katanya IDT-nya yang kumpul kebo itu yang perlu dipublikasi. Itu kebenaran di situ. Kalau menceritakan itu berdasarkan
Itu inilah sekarang saya tanya ada Apa nih? Bisa nggak? Nih, ini apa nih? Nama biodata. Nih, si NBC. Biodata, iya Cendi betul. Ya kenapa nama. harus ditulis orang nih? Makanya. Loh, kenapa ditulis nama orang nih? Loh, Harus kenapa ditulis nama orang? dipublikasi, harus Berarti kau mau dipublikasi. buka aib. Itu baru Berarti kau Boleh buka dong. aib. Bagaimana kalian ini privasi kok Berarti di kau buka aib. Oh, tukang buka Gini, aib nih Bunda, Kristen saya nih. saya mau tanya aja Parah ada nih. dua. Ada satu hal. Sebentar, Panglima sebentar, Panglima sedikit ya, saya bicara sedikit. Oke, sedikit Panglima sedikit gantiannya, boleh ya? Kita hanya nanti lanjut lagi dengan ini. Uni ada nih teman saya calon pendeta ya. Saya akan berteman. Saya kan orang baik kan, namanya juga Baal anak baik. Saya berteman dengan siapa aja gitu kan. Gini dia punya masalah dalam keluarganya sudah tidak harmonis lah. Mereka saling hujat kalau di rumah tangganya. Ini Oten nih, Kristen ini. Dia calon pendeta, kemudian Bang Baal, kamu kan terkenal anak baik katanya, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Saya minta saran katanya. Saya ini mau menceraikan istri saya karena memang keluarga sudah tidak harmonis gitu ya. Dia sering melawan kepada saya dan saya pun saya balas melawan sama istri saya. Biasanya kacau pokoknya di rumah tangganya sampai anak-anak tuh nangis gitu loh. Bagaimana menurut Anda gitu? Menurut Bang Baal, bolehkah saya bercerai? Loh, itu kan urusan kalian, saya tidak mau. Tapi dia maksa, karena saya ini kan tidak mau masuk ke privasi mereka, tapi dia maksa minta tolong saya. Saran saya begini, boleh kamu cerai. Loh, di Kristen tidak boleh. Kau calon pendeta, kau botol, dia bilang. Makanya jangan makan babi, dia bilang. Kau jadi minoritas, botol, dia bilang. Boleh, Yesus ngomong apa dia bilang? Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya, syaratnya apa Yesus bilang? Harus memberi surat cerai. Kaget Uni. Di mana datanya? Ada di Matius 5 saya bilang. Di situ Yesus berkata, telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya, dia bilang, Yesus bilang, harus memberi surat cerai. Syaratnya harus memberi surat cerai. Wah, hari itu juga ini calon pendeta ini terima kasih sama saya. Baal terima kasih ya, ternyata ada Yesus mengajarkan tentang perceraian ya. Aduh maaf tapi jangan cerita-cerita orang, nanti dia orang tiru-tiru. Gini Uni, jadi saran saya ini sesuai pernyataan Yesus, salah nggak kalau saya menyampaikan bahwa boleh bercerai dengan syarat harus memberikan surat cerai? Silakan Uni. Terima kasih Uni. Bukan. Jangan marah Ten ya. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Ya. Saya Itu nggak salah. saya ini kan Bang. giliran saya Mi. Jadi saya Ada. punya tanya dulu, jangan potong. Ya tanya lagi, ya tanya. Saya ini kalau Mi murung-murung ini nggak semangat dong Mi. Itu Kak. Gini Mi. Apakah ajaran Muslim yang bisa mengawini istri 2-3 orang atau itu apakah itu hanya keinginan daging dari suaminya aja? Ajaran dan keinginan tuh beda. Jawab ya. Ajaran Iya. itu, aduh, nih orang memang nggak bisa ini kita ngomong dia potong. Bukan, Dia tadi bertanya kita diajarkan jawab. sebagai Kristen. Saya itu tidak diatur oleh siapapun kalau menjawab, Bang. Kalau Anda Oke. tidak siap mendengarkan jawaban saya, nggak usah dengar, turun aja udah. Saya yang menjawab, lanjut, Mi. bukan kamu. Iya. Ajaran dan Jawab. keinginan tuh beda. Ajaran adalah apa yang diajarkan. Keinginan adalah apa yang diinginkan. Di dalam Al-Quran, poligami itu adalah salah satu solusi dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam poligami berarti bebas, wajib. Yang mau Duh, ini silakan. orang memang. Kau kalau si anda yang nggak ngerti jangan banyak cerita. Wajib itu kalau tidak dilakukan berdosa. lanjut. Poligami itu bukan. Ya makanya dengerin orang ngomong lah bang. Capek lo ngadepin kalian ini loh. Iya. Wajib itu artinya kalau kau tidak mengikuti maka kau berdosa. Tidak ada di situ wajib kalian poligami. Tapi daripada menikahi anak yatim piatu, kemudian membuat anak yatim piatu ini terzolimi, lebih baik menikah dengan 2, 3 atau 4 daripada menikah dengan perempuan yatim yang akan dizolimi nanti. Maka lebih baik kau nikahi 2, 3 atau 4 perempuan. Tapi kalau kau tidak sanggup, takut akan tidak mampu, maka kau nikahi satu saja. Artinya ini solusi. Solusi dan perintah itu beda. Tidak ada perintahnya nikahilah, wajib kalian nikah, tidak ada. Tapi di situ Al-Quran itu jangan dipotong. Satu itu. Nah yang kedua, aku mau tanya sama Kristen, di mana kalian dilarang poligami sama Yesus? Halo? Di mana kalian dilarang Yesus ajaran poligami? kita
Oke, saya Kalau ganti ajaran deh. kita- Pertanyaannya aku ganti. Siapa Levelnya direndahkan, levelnya direndahkan kalimatnya. Turunkan levelnya ya. Oke. Siapa yang melarang Kristen poligami? Yang ajar poligami itu dilarang sesuai kepercayaan kita. Siapa yang larang? Kepercayaan kita yang dimana Iya, untuk siapa? menikah Kau satu percaya kali. perkataan siapa? Kau percaya dengan perkataan siapa? Ajaran kita Siapa yang tertulis di dalam satu Alkitab. Siapa yang mengajarkan? Di mana tertulis Di dalam bahwa kau satu dilarang Alkitab poligami? ajaran kita. Mana? Tunjukkan ayatnya. Kalau saya Tunjukkan mau ayatnya. bicara tentang ayat itu, kau belum jawab habis tentang pertanyaan Tunjukkan saya. ayatnya. Kau Kau- dilarang poligami. gini, kamu Bahkan jawab dulu ini, pertanyaan bentar. saya, baru saya kasih Sudah jawaban. ku jawab. Jangan Kau kamu ini belum berarti jawab. kau penjajah. Kan gini. Berarti kau menjajahku. Kau ku jawab, aku bertanya, Iya. kau menjawab. Kau pengen aku menjawab Enggak, saja. kamu belum Padahal jawab. dari tadi sudah ku Habis bilang. saya tanya Aku sudah kamu. jawab. Aku Ajaran sudah kamu jawab. itu Ah. sesuai kepercayaan kamu yang mengizinkan kamu untuk beristri 3 sampai 4, 5 enggak dipersoalkan. Apakah itu ajaran kalian atau tidak? Pertanyaan saya. Dengar baik-baik. Ajaran Islam itu mengizinkan menikah lebih dari satu, bukan kewajiban. Tapi di Kristen Tuhannya mengambil bini orang diberikan kepada Nabi Daud. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuh, Nah, ya aku tunjukkan ayatnya ya. Tuhan kau ngambil bini orang Udah, diberikan kepada udah, Nabi. saya Kalau belum Tuhan jawab kami dulu. mengizinkan menikahi perempuan yang bukan bini orang, Tuhan kau ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Ini baru biadab. Ini baru biadab kalau dalam pandangan kami ya. Dalam pandangan kami ini baru biadab. Karena dalam pandangan kami nggak boleh ngambil bini orang. Bahkan dalam kitab Torah pun jangan mengambil istri orang. Tapi Tuhan kau ngambil bini orang lalu diberikan kepada Nabi Daud. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Coba kau baca. kamu belum jawab pertanyaan saya yang akurat. Kamu Sudah ku jawab. Kau aja yang peka. Kau aja yang peka tadi. jawabannya seperti apa? Iya, di Jawaban dalam seperti Islam apa? diajarkan boleh poligami sama seperti di ajaran Kristen. Yesus mengatakan tidak pernah Yesus melarang Enggak, poligami. ajaran Bahkan kata kita dalam Yesus, Kristen itu tidak. loh, Tidak, mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus memberikan 100 istri kepada pengikutnya loh di surga loh. Bahkan Di Tuhan surga aja, memberikan ini di bumi. Iya. Di bumi dan di surga. Iya. Ya. Pada masa ini juga Yesus bilang pada masa ini juga dan zaman yang akan datang. Jadi di surga maupun di dunia dia bilang boleh itu. Ada di Lukas 18 ayat 29 sampai 31. Coba, Itu jelas boleh poligami ya. pada masa ini juga dan zaman yang akan datang. Di dunia dan di surga nanti berpoligami, gampang kok sebenarnya. Gampang. Kalian aja yang sok-sok nolak lah perempuan, padahal kalian berselingkuh ke sana itu kemari. tuh dia Tengok. persinahan, bukan masalah Kau dia. tengok. Berarti kau poligami. nyuruh Yesus. Berarti kau menuduh Tuhan kau berzina nih, menyuruh berzina berarti nih. Kau tengok nih. Bukan, itu kau baca Matius 21 Ini ayat nih. 31. Tunggu Hosea satu-satu. Nanti aku 1 sampai bacakan 2. ayat. Hosea 1 ayat 2, Tuhan kau nyuruh bersundal, Tuhan kau nyuruh berzina. Ah, gampang kok. Kau tengok nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Beda dengan Telah poligami ku dia bersundal itu, dia tidak ini mengambil loh. suami orang Ini untuk poligami, yang satu poligami rumah. ini yang poligami. Makanya Astaga. masa kitab kau yang kau baca kau kejang-kejang? Ini kitab mulu, masa kejang-kejang baca kitab sendiri? Kamu ini gini, kamu bisa kau rasakan kejang-kejang. Aduh, seorang berisik wanita kali. itu Diam dulu lah kau Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri. Kau tengok nih poligami nih. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini Tuhan Bapak memberikan bini orang kepada Daud. Kau bilang pula Tuhan kau nggak poligami. Bahkan Tuhan kau bagi-bagi upeti perawan loh. Kan Kristen ini kadang-kadang memang sok baik depan kami, padahal durjananya kalian. Di kami di Islam bukan bini orang kami poligamiin, tapi seorang perempuan yang boleh menikah. Bukan bini orang dipoligami. Di agama kau bini orang dipoligami. Itu pun Tuhan kau yang ngasih ke orang. Begitu juga dalam kitabmu yang lain. Yesus menjanjikan 100 istri, Matius 19:29. Kata istri dihilangkan oleh LAI karena malu kau dapat 100 kloningan bini. kamu seorang perempuan itu kamu punya perasaan batin yang paling dalam. Kamu saya yakin dan percaya kamu tidak menerima kalau kamu itu diduakan. Pernah kau jadi perempuan? Kamu percaya mulut saya itu? Pernah nggak kau jadi perempuan? Saya punya istri dari dia para curang. Ku tanya, kalau bini kau wajar, tunggu. Jangan kau samakan aku dengan binimu. Wajar binimu. Diam, ini Kristen nih. Bisa sifat Jijik kali aku disamakan dengan binimu.
binimu nggak mau dipoligami wajar. Kenapa? dia nggak- Karena kau nggak mampu. Pertama kau udah miskin nggak jelek, mampu. lutut Bukan nggak masalah mau miskin goyang, jelek, kamu burung tuh yang miskin berkuluk. jelek makanya nggak laku. Aku enggak lah, aku kaya. Sejak kapan aku enggak laku? Cantik lagi, Uniripa cantik Tiga oh. orang lagi. Duit Uniripa banyak cantik kok. loh. Diam. Dia cantik Ya. tapi suatu Diam kau. Kau samakan aku dengan Cewek istrimu. lain lagi. Patut Ah, bini kau itu tidak mau beda, dipoligami Om. karena kau Dia tidak berkualitas. Aku rela calon suamiku mempoligami karena dia berkualitas. Kau mau poligami makan satu bini aja sanggup kau kasih. Burung kau bisa Sanggup hidup dong, banyak saya dengan sanggup. untuk dua istri nggak mampu. bisa. Coba kau suruh, oke, kau Kau suruh binimu ingat ke sini. menurut saya, Oke, kata-kata saya. suruh Kau binimu ke pasti sini. Aku mau tanya. Sakit. Tangkap Suruh mulut saya. binimu. Kamu tidak seorang perempuan itu tidak akan menerima di menduakan. Kok kau pula Anda yang jadi menurut perempuan? saya. Anda Kamu tidak laki-laki akan dia menerima pula. seutuhnya Kok seperti kau pula yang kayak perempuan ini? Aku yang dipoligami, kau yang sibuk. bukan. Kau ini poligami. Iya, saya Aku kasih yang tahu dipoligami, kamu, kau yang kau sibuk. tahu itu, bukan nggak Kau tahu, lebih tapi perempuan, kamu itu aku hanya tanya. karena terbawa Kau aja. pernah kau pernah merasakan jadi perempuan nggak? Saya Pernah tahu, kau dipoligami? bukan saya pernah, tanya, pernah bukan dipoligami masalah nggak? perasaan. Yang Kenapa saya bilang orang ini perasaan nggak karena pernah dipoligami? Tahu rasanya dipoligami? Apa jangan-jangan kau pernah dipoligami? Kau sakit hati karena suamimu nggak rata pembagiannya? Jangan-jangan kau pernah dipoligami ini? Tapi berarti kamu cita harta. aduh, jangan-jangan dia Eh. pernah dipoligami sama lakinya, tapi nggak rata pembagian, sakit hati dia. Wah, bahaya. Astaga, kasihan Bunda. Tapi gini Panglima, izin sedikit ya Panglima, boleh saya bicara Panglima ya, boleh ya. Bang Baal. Jadi gini, Kamu tuh seorang laki-laki seperti sebentar saya. Panglima, boleh gantian Kamu Panglima? punya perasaan? Enggak, Panglima sebentar Panglima, saya Diam dulu, ah. Saya tahu. sebentar Panglima, gantian lah, Diam, jangan jangan nge-rap gitulah. Jadi di sini Yesus ini tidak melarang perceraian maupun poligami. Ini Yesus yang ngomong, bukan kata si Baal ya. Jadi Yesus ini mengatakan apa tentang perceraian. Ini di Matius 5 ayat 31-32 tentang perceraian. Yesus ngajari loh. Telah difirmankan juga titik 2. Ya, Yesus yang ngomong, ada ditulis titik 2. Ya, aneh juga ya. Siapa yang menceraikan istrinya harus wajib memberi surat cerai. Berarti boleh. Gampang kok, itu bahasa Indonesia mudah. Lalu kalau itu tentang perceraian dibolehkan. Lalu tentang poligami boleh tidak? Boleh. Yesus yang ngomong. Coba Lukas 18 ayat 29-31. Dia bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Elohim meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, Yesus yang ngomong nih, ayat berikutnya, akan menerima kembali lipat ganda. Lipat ganda itu dari 1 menjadi 2, dari 3, 4. Ini dibilang. Pada kapan Yesus lipat ganda itu? Pada masa ini juga, dia bilang.